Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang demo Serikat Petani di DPR. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Peringatan Hari Tani Nasional yang sama, seluruh anggota KPA di berbagai provinsi seperti di Palu, kemudian di Makassar, di Palembang, di Jambi, Di kemudian berbagai di tempat. Lampung, di Sika, di berbagai daerah kami melakukan, termasuk di Blitar, Jawa Timur, di Semarang, Jawa Tengah, kita juga melakukan aksi. Jadi sebenarnya ada kurang lebih 25.000 masa aksi yang sekarang sedang memperingati Hari Tani Nasional. Nah, kenapa kami memperingati Hari Tani Nasional? Karena pada tanggal 24 September ini adalah kelahiran Undang-Undang Pokok Agraria 1960. Jadi sudah berumur 65 tahun. Ini adalah benteng terakhir, landasan hukum yang berpihak kepada kaum tani dan kelompok marginal untuk mendapatkan kedaulatannya dan keadilannya atas sumber-sumber agraria, utamanya tanah. Jadi kami ingin mengingatkan kepada pemerintahan Prabowo yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun terakhir ini masih belum memperhatikan secara sungguh-sungguh. Bahkan banyak sekali terjadi paradoks kebijakan yang sebenarnya kontraproduktif terhadap janji pelaksanaan reforma agraria. Bapak Prabowo ini dalam visi misinya di Astacita 2 menjanjikan bahwa untuk mencapai swasembada pangan dan penanggulangan kemiskinan di pedesaan itu akan menjalankan reforma agraria. Jadi kayak ditagih nih janjinya mana nih, udah setahun gitu kan. Diingatkan kembali bahwa ada yang salah nih, ada yang belum dibenahi nih tentang pertanian ini. Padahal katanya kan apa ya, janji itu adalah ketahanan pangan. Tapi kenapa banyak kayak peraturan yang bertentangan dengan ketahanan pangan ini? Harus diperhatikan juga ya, para pekerjanya, orang-orang dalam petaninya juga itu harus diperhatikan supaya tadi ya ketahanan pangan itu bisa tercapai dengan baik, sehingga kita nggak bergantung dari luar negeri, kita nggak perlu impor lagi dari luar gitu, kita bisa menyediakan pangan kita sendiri sehingga kita kuat gitu ya pangannya, nggak perlu bergantung dari luar lagi. Kita bahkan belum melihat kesungguhan dari kabinet Merah Putih yang dipimpinnya, terutama yang dilakukan oleh Menteri Agraria Tata Ruang, Menteri Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Pertanian, kemudian juga Menteri Desa, Kepala Kantor Staf Presiden, kemudian juga kami sebenarnya juga menghendaki agar ada perhatian Presiden kepada Polri dan TNI, mengingat memang kementerian dan lembaga ini yang seharusnya bertanggung jawab terhadap agenda reforma agraria. Bagaimana negara meredistribusikan tanah kepada rakyat sesuai mandat konstitusi pasal 33 ayat 3 dan Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian juga menyelesaikan konflik-konflik agraria struktural di seluruh sektor, tidak hanya di agraria, di pertanahan, tapi juga kehutanan, tambang, kemudian konflik agraria akibat pembangunan infrastruktur, proyek strategis nasional, food estate, dan sebagainya. Ya, jadi banyak banyak konflik kepentingan di sini. Tapi kan penduduk Indonesia makin banyak nih. Jadi mungkin tanah untuk sawahnya diganti ke bangunan, atau misalnya ada konflik dengan kehutanan nih. Jadi ini untuk konservasi alam. Nanti berentangan dengan yang apa ya, untuk tanamannya, untuk kebun atau untuk para petani ini. Jadi masih banyak yang bertentangan yang harus diselesaikan supaya tadi tidak tergerus dan habis. Kalau misalnya habis nanti kan kita bergantung dari luar terus. Nah, padahal Indonesia adalah tanah yang subur. Kenapa tanah yang subur itu tidak dimanfaatkan dengan baik gitu ya oleh pemerintahan? Tuh, jangan sampai kita tuh negara yang kaya akan sumber daya tapi masih bergantung dari luar gitu ya. Jadi ya kita harus diingatkan lagi bahwa kita itu adalah Indonesia ya. Indonesia itu tanah yang subur, dan kenapa tanah yang subur ini itu tidak bisa mencukupi ya kebutuhan pangan di negara ini sendiri. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Agraria itu untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di pedesaan dalam bentuk kawasan produksi yang dimiliki oleh badan-badan usaha milik petani, milik nelayan, dan masyarakat adat. Jadi 3 agenda itu sebenarnya yang kita lihat bahwa ini belum sungguh-sungguh dijalankan. Yang Oh ya, terjadi masih justru ditagih adalah janjinya. konflik-konflik agraria itu terus terjadi di 1 tahun pertama pemerintahan Prabowo. Nih, Kalau kita melihat ke konflik-konfliknya belakang, nih. konflik agraria ini juga semakin parah dan terakumulasi. Misalnya di masa pemerintahan Jokowi saja selama 10 tahun terakhir ada 3.200 konflik agraria struktural yang terjadi di seluruh Ribuan. wilayah Indonesia, merata di setiap provinsi. Kemudian juga terjadi banyak itu tandanya ada perampasan dan penggusuran tanah masyarakat, Oh sehingga ya. ada resistensi dari masyarakat untuk mempertahankan tanahnya dan wilayah adatnya. Nah, kemudian juga kita juga masih melihat represivitas aparat. Jadi pada aksi Hari Tani Nasional ini kita juga tidak hanya menyoroti soal
presiden dan kabinetnya yang belum menjalankan reforma agraria, tapi juga cara-cara lama, langgam-langgam lama penanganan konflik agraria dengan pendekatan yang represif, intimidatif, dan melakukan banyak teror, itu masih dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan ada juga tentara-tentara yang menjadi backing untuk vis-a-vis berhadapan dengan petani di banyak tempat. Jadi memang kasihan itu tindas gitu ya. reformasi Polri, TNI juga harus diarahkan dalam konteks bagaimana menghentikan pelibatan aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk terlibat dalam proses-proses penanganan konflik agraria. Karena pendekatan mereka sangat legalistik, justru rakyat yang dianggap ilegal, petani yang dikriminalisasi, nelayan yang diteror, masyarakat adat yang diteror. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang ingin kita pastikan tidak lagi digunakan dalam sisa 4 tahun pemerintahan ke depan. Kemudian kita juga mengkritisi bahwa pimpinan DPR, seluruh komisi, fraksi, itu juga belum sungguh-sungguh ingin menuntaskan konflik-konflik agraria. Jadi selama ini banyak sekali kanal-kanal pengaduan penyelesaian konflik agraria. Kaum tani, masyarakat adat itu sudah mengadu ke banyak tempat dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat pusat. Semuanya sudah diadukan. Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria, BUMN, dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan. Jadi yang kami simpulkan adalah... Jadi aduan, laporan itu udah ada, cuma kenapa aduan tadi itu tidak ditanggapi, kayak nggak ada gerakannya gitu untuk menyelesaikan masalah tadi gitu. Jadi kan bertumpuk tuh, terakumulasi menjadi banyak gitu. Sampai kan tadi disebutnya sampai ribuan. Berarti kan masih banyak PR-nya gitu yang harus selesaikan. Makanya harus cepat gerak. Kalau enggak nanti bukan yang selesai masalah, tapi makin banyak masalahnya. Mungkin kan yang sekarang ini ada 3 ribuan. Mungkin kalau nggak disegera ditangani bisa meningkat malahan. Dan itulah yang membuat petani atau agraria itu bisa bermasalah di negara ini. Ya harus segera diselesaikan juga, diperhatikan juga nih nasib para petani kita. Gitu. Agraria itu banyak kanal pengaduannya, tetapi tidak ada kanal penyelesaiannya. Tuh kan, Jadi solusinya nggak ada. hanya dikumpulkan saja, diakumulasi, kemudian macam pemadam kebakaran ketika ada korban, ketika sudah ada jatuh korban dan menjadi highlight dari media massa, maka baru kementerian akan turun, kepolisian akan turun, seolah-olah akan menuntaskan. Tetapi banyak ya kan, tunggu viral dulu baru nanti ditangani gitu. Masa harus viral dulu gitu? Masalah tuh nggak perlu besar dulu baru ditangani gitu. Kalau apinya kecil itu bisa cepat dipadamkan, kenapa nggak diselesaikan gitu? Kenapa nggak dipadamkan? Kenapa harus nunggu api besar dulu, nunggu viral dulu, nunggu rame dulu baru ditangani? Jadi pemerintah tuh nunggu api besar dulu gitu. Padahal kan nggak perlu tuh api besar tuh dipadamkan. Kenapa nggak dari api yang kecil? Gitu akan lebih mudah gitu ketika api yang kecil itu dipadamkan. Jadi solusi-solusi tadi itu harusnya bisa dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kecil juga. Jangan sampai nunggu masalah menggunung dulu, membesar dulu baru diselesaikan. Ya, jadi jangan nunggu viral ya. Itu intinya ke situ. tuntaskan. Nah, kemudian juga fungsi pengawasan dari DPR. DPR ini pengawasan sebenarnya juga harus tuh. kita kritik karena soal misalnya tadi apa yang saya sampaikan soal mereka merasa menjadi korban dari penjarahan-penjarahan rakyat pada aksi-aksi dari sejak tanggal 25 sampai 30. Padahal di kampung-kampung, di desa-desa, justru penjarahan yang paling nyata itu terjadi di wilayah-wilayah konflik agraria. Jadi sebagian banyak penerbitan, perpanjangan, pembaruan HGU konsesi perkebunan kepada para perusahaan badan-badan usaha skala besar. Kemudian juga hutan tanaman industri, izin tambang, kemudian juga pengadaan tanah untuk PSN, kawasan ekonomi khusus, food estate itu juga tetap dijalankan. Kemudian di sisi lain kita juga ingin banyak memastikan benturan bahwa kepentingan. DPR juga memastikan peran evaluasinya kepada kinerja kementerian ini. Jadi itu juga indikator kita untuk mengecek sebenarnya apakah DPR RI ini itu bekerja betul-betul. Karena memang kita juga mendorong agar DPR ini membentuk pansus reforma agraria. Kenapa harus ada pansus reforma agraria di DPR? Karena konflik agraria dan reforma agraria ini tidak bisa diletakkan pada satu kementerian saja, lintas kementerian. Jadi lintas komisi juga di dalam DPR RI, sehingga pansus akan memungkinkan komisi-komisi yang di lintas komisi itu bisa bekerja sama untuk memanggil menteri-menteri terkait seperti agraria, pertanian, kehutanan, BUMN, bahkan kepolisian untuk memastikan agenda reforma agraria ini segera dijalankan. Nah, jadi lebih ke koordinasi. Kalau misalnya satu pihak saja itu kadang kan lama, jadi harus ngubungin pihak lain dulu. Gitu. Itu yang menghambat proses penyelesaian. Tapi kalau misalnya tadi kan ada yang kolaborasi, dilibatkan semua kementerian. Nah, itu kan lebih cepat. Misalnya ada kehutanan sama pertanian bermasalah, nanti bisa dipanggil langsung sehingga masalah itu bisa cepat diselesaikan. Atau misalnya masalah dengan pembangunan
bagaimana dengan tata ruang itu harus dibicarakan juga sehingga bisa langsung diskusi gitu dan dipercepat penyelesaiannya. Kasihan kan para petani ini harusnya bisa nanam tanaman, hak guna lahannya juga bisa malah dirampas gitu, mungkin gara-gara pabrik, gara-gara hutan, gara-gara apa ya, pembangunan perumahan itu. Jadi kasihan juga, ini harus diperhatikan ya, karena lahan tuh masih sangat diperlukan ya bagi para petani ini. Mbak, bagaimana dengan Hmm. RUU Reforma Agraria? Apakah sudah ada update dari DPR? Ya, sampai dengan saat ini ketika di awal pemerintahan Prabowo termasuk pasca pemerintahan DPR dilantik, kita mengupayakan agar RUU Reforma Agraria ini masuk. Tetapi akhirnya tidak masuk bahkan ke long list, ke daftar panjang Oh iya, dari nggak masuk prolegnas. dalam Justru yang terjadi perencanaannya. adalah ada di long list atau di daftar panjang legislasi itu adalah upaya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria yang pada hari ini kita peringati sebagai undang-undang yang berpihak kepada petani. Justru itu akan direvisi dan ada di dalam daftar panjangnya prolegnas saat ini. Alasan DPR yaitu masih long list, masih bisa ditunda, tetapi bagi kami dengan masuknya upaya sekelompok orang, segelintir elit bisnis politik yang ingin mendorong upaya revisi Undang-Undang Pokok Agraria, ini menandakan bahwa orientasi ekonomi politik kita itu akan semakin diarahkan pada ekonomi politik yang sangat kapitalistik dan liberal. Jadi bagaimana tanah untuk sebesar-besarnya kalangan investor, elit bisnis dan elit politik. Sehingga dari sejak UU-PA lahir sejak 60 itu selalu dirongrong, sejak Orde Baru dibekukan, kemudian dilahirkan Undang-Undang Pengolahan Modal Dilemahkan Asing, ya ininya secara Undang-Undang Pokok hukum. Kehutanan, Undang-Undang Pokok Minerba, yang itu mengkapling-kapling tanah dan sumber daya alam kita. Nah, sekarang ada kelompok-kelompok yang sedang upaya mendorong, meskipun masih ada di daftar panjang prolegnas, buat kami ini alarm, tanda bahaya. Itulah kenapa pada hari ini di peringatan Hari Tani Nasional kami membawa 65 kentongan untuk sebagai tanda alarm, tanda bahaya darurat agraria, karena salah satunya tidak hanya soal kekerasan dan gagalnya reforma agraria dijalankan oleh pemerintahan Prabowo sejauh ini, tapi juga ada upaya-upaya untuk mengobrak-abrik Undang-Undang Pokok Agraria Betul ya, secara yang menjadi peraturan. benteng pertahanan kami bagi gerakan reforma agraria, utamanya nelayan, masyarakat marginal, buruh tani, penggarap yang memperjuangkan hak atas tanah. Jadi itu juga. Nah, itu jadi masalah di situ ya. Ketika hukum tuh kayak mereka tuh sedikit demi sedikit supaya masalah tuh nggak sadar dengan kondisinya. Jadi kalau misalnya langsung kan kelihatan, wah ini bisa disorot langsung, wah ini ada perubahan atau pelemahan dari hukumnya. Itu bisa disorot, bisa viral dan akhirnya langsung bisa ditangani karena viral tadi. Tapi kalau misalnya hukum itu diubah secara perlahan, dibuat masyarakat tuh nggak sadar, itu tiba-tiba nanti kok peraturannya gini, kok tiba-tiba peraturan ini tuh dilemahkan, diubah dan diacak-acak gitu. Nah itu yang dikhawatirkan terjadi ya sekarang. Karena dari dulu kayak wah ini peraturannya nggak berpihak pada petani, tapi lebih berpihak pada para kapitalis yang katanya tuh memiliki kekayaan lebih dan memiliki uang lebih untuk membayar lahan. Gitu. Jadi menangnya mungkin di lobbynya gitu dan para petani ini tidak memiliki kekuatan untuk melobi para penguasa sekarang. Gitu. Jadi ini sebagai alarm untuk mencegah hal itu tidak terjadi. Jadi peringatan nih, wah ini udah ada bahaya nih. Kalau udah bahaya jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan nanti makin lama makin diubah, makin dilemahkan. Akhirnya yang bakal dirugikan adalah si para petani ini. Yang paling rugi adalah para petani ini yang memiliki lahan. Gitu ya. Jadi harus diperingatkan ya, harus berhati-hati dengan suatu peraturan. Gitu. Kami sampaikan bahwa ini harus meskipun masih di dalam daftar panjang, kami tidak mau menyepelekan tanda bahaya ini, bahwa ini harus segera dikeluarkan dari daftar panjang dan kemudian secara sungguh-sungguh mendorong rancangan undang-undang reforma agraria bukan untuk menggantikan UU-PA tapi menjadi landasan hukum operasional bagaimana negara harus menjalankan reforma agraria secara nasional, bukan secara kasuistik, tapi secara nasional, secara sistemik, sehingga tanah-tanah yang dimonopoli oleh berbagai badan usaha, berbagai kelompok-kelompok elit bisnis politik, misalnya seperti 7,3 juta tanah terlantar, kemudian ada 60 keluarga konglomerasi yang memonopoli kurang lebih 26,8 juta hektar, kemudian 20.000 desa yang masih di dalam klaim. Jadi bayangin tuh, jadi sekelompok kecil orang menguasai banyak lahan di Indonesia. Itu menjadi pertanyaan, sampai jutaan hektar itu dari berapa sedikit tapi memiliki tanah yang sangat banyak itu dibandingkan dengan rakyat yang harusnya bisa mengembangkan lahan tersebut, yang bisa memanfaatkannya sehingga menjadi keuntungan, itu akhirnya nggak bisa gara-gara tadi banyak yang menjadi mafia ya. Jadi kayak dimanfaatkan gitu tanah yang kosong tadi itu untuk dikuasai ya. Jadi itu yang masih jadi pertanyaan, itu bagaimana nasibnya para petani ini.
Itulah yang kita pastikan ada landasan hukumnya RUU Reforma Agraria. Pak, ada rencana buat ketemu sama anggota pimpinan dewan? Pimpinan Ya, dewan ada nggak? sebenarnya kami itu memang dihubungi dan berkomunikasi dengan DPR RI. Jadi kami menginginkan tentu yang menerima kami jika memang akan diterima adalah hanya pimpinan-pimpinan DPR. Kami nggak mau bukan pimpinan DPR. Sudah ada ini Mbak, info di dalam mau terima atau Janjinya begitu. Tetapi ada syarat lainnya bahwa pimpinan DPR juga harus memastikan kalau memang kami mau menyampaikan aspirasi di dalam, itu harus memanggil seluruh menteri lembaga yang bertanggung jawab terhadap agenda reforma agraria, redistribusi tanah dan penyelesaian konflik agraria. Jadi kalau menteri-menteri itu tidak hadir atau bukan pimpinan DPR yang menemui kami, maka kami tidak akan masuk. Gitu. Khawatir kalau misalnya hanya sebagian saja, nanti kan butuh koordinasi nih, nanti lama lagi prosesnya. Jadi kalau mau suatu ngumpul semua yang terlibat tadi, misalnya kehutanan, tata kota, mungkin sama bagian pertanian, itu semua harus ngumpul supaya ketika dibahas itu langsung bisa berkoordinasi, bisa langsung mendengarkan aspirasi masyarakatnya. Jadi bayang kalau misalnya satu pihak saja mendengarkan, nanti kan satu pihak ini harus berhubungan, harus mengkomunikasikan lagi ke pihak lainnya, ke kementerian lainnya. Jadi akan lebih efektif, ya, lebih efisien ketika semuanya dikumpulkan, terus kita omongin bareng-bareng sehingga bisa langsung diskusi. Oke, ini benturan kepentingan di mana nih? Misalnya dari bagian kehutanan langsung diomongin. Oh, kehutanan punya masalah sama tata kota diomongin. Ya, atau masalah dengan pengusaha, nanti bisa pengusaha juga mungkin bisa dilibatkan. Jadi nggak cuma satu pihak atau dua pihak aja, tapi berbagai pihak tuh harus dilibatkan supaya bisa diselesaikan dengan lebih cepat atau bisa didengarkan ya aspirasinya bahwa masalah ini emang belum selesai gitu, dan kalau nggak bisa diselesaikan itu akan bertambah banyak ya. Jadi itu yang ingin ditujukan dari demo ini gitu, supaya bisa diselesaikan masalah-masalah tadi dan lebih berat ke petani gitu, supaya petani itu bisa mendapat manfaat dari suatu peraturan. Jangan sampai peraturan tadi itu bukannya diperkuat tapi malah dilemahkan ya. Jangan diacak-acak gitu, kasihan para petani yang sudah tertindas, makin ditindas lagi dengan peraturan yang tidak berpihak pada mereka ya. Jadi harus ada reformasi gitu ya di bagian peraturannya juga. Nah, itu mungkin yang bisa yang kita pelajari ya dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di bahasan selanjutnya, insya Allah.